Oke. Mas, Mas ini kan apa ya? Bukan masyarakat asli Lampung ya, Mas? Bukan. Tuh. Bukan. Ini Saya asli Jawa. asli Jawa. Nah, kalau kata orang Lampung ini gini, "Jekma Jawa gua agak belajar, masa jekma Lampung mah agak." Kalau orang Jawa aja mau belajar, masa kita sebagai orang Lampung nggak mau gitu ya, Mas ya? Apa sih yang membuat Mas termotivasi membuat apa ya tenun-tenun Lampung padahal sampai bukan orang Lampung asli begitu? Iya, pada dasarnya kan saya suka semua jenis kerajinan ya. Jadi segala sesuatu yang bermula dari benang dan bahan saya suka gitu. Jadi memang pertama itu kalau sekarang itu kan banyak juga Mas, kalau misalkan tenun-tenun juga ataupun di daerah yang lain gitu kan, yang asli bukan masyarakat situ malah mengembangkan itu banyak. Ya, betul. Begitu juga dengan tapis gitu kan, walaupun saya nalurinya bukan orang Lampung tapi tetap ingin ikut mengembangkan gitu, karena saya terlahir di daerah Lampung walaupun turunannya Jawa gitu. Jadi kalau udah tinggal di Lampung ya orang Lampung begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Kita berjumpa kembali dalam Anjau Silau. Kali ini saya berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di mana tepatnya ada di Gedung Dekranasda Kabupaten Pringsewu, di mana ini adalah tempat masyarakat untuk menjual kerajinan tangan yang mereka buat. Seperti apa dan apa saja yang dibuat di dalam, tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk menonton video ini, like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa, kita mau langsung ke dalam kegiatan apa saja yang ada di dalam dan barang apa saja yang dijual di Gedung Dekranasda ini. Yuk. Ya, saat ini saya berada di dalam Gedung Dekranasda Kabupaten Pringsewu. Saya bersama dengan Ibu Nuryani. Beliau staf yang menjaga Gedung Dekranasda hari ini. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mungkin sahabat Pedi ingin tahu Bu, apa sih fungsi dari Gedung Dekranasda ini Bu? Fungsi dari Gedung Dekranasda Kabupaten Pringsewu ini adalah untuk mempromosikan hasil-hasil kerajinan dari UKM pengrajin se-Kabupaten Pringsewu. Ya, jadi sekecamatan itu sekecamatan yang ada di Pringsewu ini di sini semua ya Bu ya. Baik, jadi di Pringsewu itu ada beberapa kecamatan yang pasti punya kerajinan masing-masing. Akhirnya dikumpulkan di gedung ini. Baik, ini Bu tapis Lampung ya Bu ya. Ini kerajinan dari daerah mana Bu? Kerajinan kalau ini sebagian besar dari Pagelaran, pengrajin dari Pagelaran, khususnya di Desa Lubusari. Pengrajin di Desa Lubusari. Baik. Ini motif-motifnya Bu? Motif apa sih? Motifnya ini motif jungsaran. Jungsaran ya. Kalau ini apa itu? Tumpal, kain tumpal. Kalau ini yang asli tapis abung. Oh, abung. Nah, tapis ini sekarang kan udah dimodif. Betul. Jadi nggak kayak zaman dulu harus apa itu tradisional banget gitu. Karena kalau untuk tradisional ini kan makanya harus waktu-waktu tertentu. Tapi kalau udah dimodifikasi kayak gini bisa untuk pesta, bisa untuk acara-acara santai biasa bisa. Bahkan sekarang baju pun udah motifnya motif tapis ya Bu ya. Ada baju, jilbab. Betul. Bu Nur, ini mereka buatnya secara tradisional atau gimana Bu? Tradisional. Kalau tapis kita ini contohnya itu yang lagi dibikin sama Mama Situ. Prosesnya lama dong berarti Bu? Saking lamanya. Saking lamanya. Nyusun benang satu-satu loh Mas. Luar biasa ya. Nanti kita ngobrol ya sama Mama sih yang lagi menyulam ya. Nyucuk. Kalau kata orang Lampung nyucuk itu nyucuk gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selain ini ada produk apa lagi Bu di sini Bu? Di sini ada produk kerajinan bambu, ada ini dari batok kelapa, bisa kita jadikan tas. Boleh diambil Bu satu Bu? Wah, ini kreatif sekali nih. Nah, ini dari apa nih Bu? Batok kelapa, ini batok kelapa. Ini kerajinan dari mana Bu? Ini kerajinan kami juga, tapi itu kita didatangkan narasumbernya dari Jawa Timur sama Ibu Bupati. Nah, ini suruh mengembangkan di sini karena di sini kan banyak bahan bakunya Mas. Jadi untuk pemanfaatan inilah yang tidak terpakai ya Bu. Tidak terpakai akhirnya jadi barang
berkualitas dan ya harganya berapa Bu? Harganya 150. Tuh, dari barang yang tidak terpakai akhirnya bisa bernilai jual tinggi ya Bu ya. Iya. Makanya harus kreatif gitu. Bu, kemudian untuk masyarakat sendiri, artinya kan ada pembinaan dari Ibu Bupati atau dari dinas. Seperti apa Bu pembinaan kepada masyarakat? Pembinaan itu dari dinas sering mengadakan pelatihan-pelatihan, terus pameran-pameran gitu. Nanti kalau ada event-event itu kita diajak pameran. Jadi untuk mempromosikan hasil kerajinan kita ya di pameran itu. Di pameran itu ya. Kemudian kalau masyarakat mau mengantarkan ke gedung Dekranasda ini, gimana Bu? Mereka antar sendiri atau gimana Bu? Mereka antar sendiri di sini. Di sini tempat promosi. Tempat promosinya ya. Jadi kalau nanti suatu saat umpamanya ada orang mau pesen banyak gitu. Nah di sini kan cuma ada sedikit, kita hubungi pengrajinnya bahwa ini loh ada yang pesan. Wah, sejauh ini Bu dengan adanya gedung Dekranasda untuk ajang promosi ini, bagaimana melihat masyarakat ekonominya dengan adanya gedung ini Bu? Terbantu nggak mereka? Alhamdulillah terbantu, sangat terbantu karena kalau tidak dipromosikan kan orang mana tahu kalau ternyata ada pengrajin tapis, ada pengrajin batok kelapa Di gitu. Pringsewu ini gitu ya Bu ya, betul. Sejauh ini pembelinya dari mana Bu? Apakah seputar Pembelinya Pringsewu? ya seputaran, kadang ada orang lewat gitu, ada orang lewat kok ada ini gedung Dekranas, penasaran kan akhirnya masuk. Nah ternyata di sini ada ini kerajinan-kerajinan luar biasa ini. Yang terakhir Bu Nur, Ibu sebagai penjaga staf juga di Dekranasda Pringsewu ini, apa harapan Ibu dengan adanya gedung ini Bu? Harapannya ya mudah-mudahan kita tambah berkembang untuk pengrajinnya, bisa untuk menambah penghasilan keluarga dan semakin sejahtera. Amin. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Kita mau lihat lagi ada produk apa saja di sini, tetap di acara Anjau Silau. Ini kerajinan bambu. Kerajinan bambu ini yang membuat ini pengrajinnya ini ada di desa Yogyakarta, Gadingrejo. Tidak cuma di desa itu juga, tapi sebagian besar di Pringsewu ini banyak yang membuat kerajinan bambu. Karena di sini ini ikonnya Pringsewu itu. Betul. Jadi kita memanfaatkan Pringsewunya itu. Nah, pring itulah kita jadikan ada yang jadi ceting-cetingan, ada yang kita bikin ini tempat souvenir, kita jadikan topi dan masih banyak lagi. Minat dari masyarakat gimana Bu? Beli yang ini kan tradisional nih Bu sebenarnya. Iya, Pembelinya adakah? Pembelinya ada, waktu itu malah turis. Oh. Pernah beli saku kayak gini, penasaran kan? Apa Terus, ini gitu? lewat mau ke Kota Agung, mampirlah ke sini. Beli ini. Itu Bu apa Bu yang sebelah sana Bu? Ini, Ya. ini kukusan. Kalau zaman dulu itu untuk nanak nasi. Sekarang juga masih dipakai. Yang untuk bikin apa itu loh, Nasi Mas? tumpeng. Nasi tumpeng. Nah, ini Aku kira caping bukan ya Bu? kan dicetak tuh nasinya itu. Iya. Nanti jadi itu. Oke, kerajinan. Ini. Kisaran harga berapa Bu ini Bu? Ini kisaran harga 30 sampai 50. 30 sampai 50 ribu ya. Jadi kalau mau pesan datang langsung ke sini, Iya. boleh partai besar pun dilayani. Nanti kita hubungi pengrajinnya. Ya, kebetulan pas saya datang ke sini ada penapisnya Mas Elil yang lagi buat ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iya. Mas ini lagi buat apa nih? Ini kebetulan saya mau bikin rok lilit tumpal untuk khusus di depan karena kan tapisnya kan sekarang pengembangan ya, modifikasi terus. Jadi kita bikin yang simple, tapi bisa terjangkau lah intinya. Jadi penikmat tapis itu nggak harus merogoh kocek yang terlalu banyak gitu kan. Biasanya harus orang tahunya kan harganya Mahal, lumayan betul. Kalau yang biasa kain itu satu kain itu kan mahal ya Mas ya, bisa kira-kira ada yang 1 juta, 1,5, ada yang 2 sampai 5 juta tergantung benangnya ya. Jadi kalau kita bikin ini pengembangan ini, jadi untuk cuma di depan gitu, dia ini dari harga 300 sampai 450 ada. Sebenarnya kalau harganya jutaan ya Mas ya, kalau yang ini ya, yang mahal ya. Iya, yang penuh. Jadi Yang penuh. tergantung dari jenis benangnya juga gitu kan. Jadi kalau untuk yang penuh seperti ini, relatif terbatas. Mas ini apa ya kesulitan membuat ini apa Mas? Ada nggak kesulitannya Mas? Kalau kesulitannya gini,
biasanya rata-rata tapis itu kan nggak sama, tergantung orang bikinnya. Jadi kalau misalkan tapis itu kalau pingin bagus itu dari gimana kita yang bikinnya gitu. Pertama feeling, mood gitu juga kan. Terus juga caranya. Jadi paling nggak kita tuh harus bisa paham bahwasanya dari jenis kain yang kita bisa itu seperti apa. Jadi kalau kain ini nih, kain T1 Sanros itu seratnya ini kan kenceng ya Mas. Jadi dia agak harus pantang gitu. Kadang kan ada juga yang memakai tenunan juga berbeda. Kalau napis bahan tenun sama bahan seperti ini Berbeda ya Mas. Oke. Mas, ini prosesnya berapa lama Mas buat ini Mas? Kalau ini Full ini nanti sesuai dengan ini iya, Mas? Pola ya? dengan pola yang dibikin ini paling lama 1 minggu. 1 minggu paling lama. Cepet juga hitungannya ya, karena ini nggak full ya? Nggak full, ini cuma untuk di bagian depannya saja. Depannya saja ya, oke. Mas, Mas ini kan apa ya, bukan masyarakat asli Lampung ya Mas? Bukan, Gitu. bukan. Ini Saya asli Jawa. asli Jawa. Nah, kalau kata orang Lampungnya gini, jekma Jawa gue agak belajar, masa jekma Lampung mah agak. Kalau orang Jawa aja mau belajar, masa kita sebagai orang Lampung nggak mau gitu ya Mas ya? Apa sih yang membuat Mas termotivasi membuat apa ya tenun-tenun Lampung padahal sampai bukan orang Lampung asli begitu? Iya, pada dasarnya kan saya suka semua jenis kerajinan ya. Jadi segala sesuatu yang bermula dari benang dan bahan saya suka gitu. Jadi memang pertama itu kalau sekarang itu kan banyak juga Mas, kalau misalkan tenun-tenun juga ataupun di daerah yang lain gitu kan, yang asli bukan masyarakat situ malah mengembangkan itu banyak. Iya, betul. Begitu juga dengan tapis gitu kan, walaupun saya nalurinya bukan orang Lampung tapi tetap ingin ikut mengembangkan gitu, karena saya terlahir di daerah Lampung walaupun turunannya Jawa gitu. Jadi kalau udah tinggal di Lampung ya orang Lampung begitu ya. Saya Mas? Lampung. Luar biasa Mas Lili. Oke, Mas, suatu kebanggaan pernah apa yang membuat Mas sangat bangga begitu dengan karyanya Mas? Pernah ke karya sampean mungkin dipuji atau seperti apa? Pernah nggak Mas? Ada kebanggaan tersendiri dengan membuat ini? Suatu ketika saya pernah pameran di Padang. Waktu itu Hari Kesatuan PKK. Alhamdulillah waktu itu istrinya Pak Menteri Dalam Cahyokumolo itu ibu beli 2 set. Ya alhamdulillah ya. Jadi paling enggak pencapaian tertinggi saya gitu untuk menjadi seorang penapis gitulah. Luar biasa ya. Karyanya dihargai. Iya, intinya dihargai. Walaupun sebenarnya kalau bagi saya penapis ini dan pengrajin tapis yang lainnya itu terkadang nggak berpatokan sama uang gitu. Jadi intinya kita dihargai dengan bilang bagus, rapi, ataupun kalau bisa ya dikasih masukan gitu, kita udah sangat bangga gitu. Senang ya Mas ya. Betul. Jadi artinya Mas ini nggak takut dengan kritikan, nggak ya. Justru kritikan itu membangun. Yang terakhir Mas, ada nggak harapan Mas terkait dengan sampai sebagai penapis kepada Dekranasda Kabupaten Pringsewu atau pemerintah kabupatennya, apa harapannya Mas? Harapannya semoga kedepannya itu kita semakin banyak dikasih motivasi gitu, dikasih pembelajaran lagi bagaimana cara-cara kita ini agar bisa lebih berkembang ya. Terutama begini, tahun-tahun sebelumnya itu kan nggak akan sama dengan tahun-tahun yang sekarang gitu ya, apalagi di musim-musim seperti ini gitu. Jadi kita tuh sangat membutuhkan, terutama pengrajin-pengrajin yang lain yang notabene dia hanya manual gitu, tidak mengerti teknologi atau apa gitu. Jadi harapannya Insya Allah semoga aja dari pemerintah Kabupaten Pringsewu itu bisa mensupport kami lebih lagi mensupport kami gitu, agar kami ini para pengrajin tapis ini bisa lebih berkembang lagi. Yang paling penting adalah inovasi ya Mas. Iya. Inovasi yang dimaksud Mas Lia tadi, karena memang terus berkembang begitu ya Mas ya. Artinya inovasi supaya kita tidak ketinggalan. Iya benar. Betul, baik, terima kasih Mas, sukses selalu, mudah-mudahan kesabaran Mas ini artinya butuh kesabaran ya, kalau nggak sabar nggak jadi nih ya. Kesabaran Mas ini mendapatkan hasil yang maksimal ya Mas ya. Di Kabupaten Pringsewu ini banyak pengrajin mulai dari anyaman, tapis dan sebagainya, dan gedung Dekranasda inilah menjadi tempat untuk mereka mempromosikan barang-barang mereka, karena gedung Dekranasda ada di areal seputaran rest area Kabupaten Pringsewu. Dengan logo Tugu Bambu ini yang menjadi tempat selamat datang dari masyarakat yang akan berkunjung ke Kabupaten Pringsewu.
Mudah-mudahan dengan adanya gedung Dekranasda ini bisa membantu masyarakat dalam mempromosikan promosi produk-produk mereka sehingga bisa membangkitkan ekonomi dari masyarakat. Demikian Anjau Silau, jangan lupa tonton, like, kemudian juga komen dan subscribe juga video ini dan mudah-mudahan video-video kami bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di Anjau Silau berikutnya.